Halo Jam, selamat siang nih Jam. Halo Dani, selamat siang. Gimana nih? Siap untuk obrolan seru lagi hari ini? Siap Jam, siap. Pastinya harus selalu siap apapun yang terjadi Jam. Nah, harus selalu siap tempur ya Dani. Oke, jadi ini podcast keberapa nih hari ini? Masih ngejar target 10 video per hari? Iya, pasti. Untuk hari ini udah podcast keberapa ya Jam ya? Pokoknya saya nggak ngitung Jam, pokoknya podcast gitu ya. Tadi kita udah menyelesaikan beberapa podcast dan kita masih akan terus melakukannya setiap hari sepanjang waktu untuk mengejar target atau menyelesaikan misi 10 video per hari. Ini baru beberapa video, suara saya udah mulai agak serak-serak Jam, tapi masih bisa lah, masih oke lah. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan mau dukung kita menyelesaikan misi, silahkan komen, pasti bisa ya. Kita akan selesaikan misi 10 video per hari. Nah, dan kalau misalkan kalian punya tema ataupun juga konsep yang menarik yang ingin kita bahas, silahkan komen aja ya di bawah, jelasin. Siapa tahu kalau menarik ya nanti kita bahas di sini bareng si Jam. Selamat datang di podcast Dokter Klinik. Siapkan dulu kopinya, kita ngobrol santai di sini. Tempatnya nongkrong, bukan tempatnya apa ya Jam? Itu dia. Jadi, buat teman lagi nonton, jangan lupa dukung terus misi ini. Komen pasti bisa biar makin semangat. Kalau punya topik seru, tulis aja di komentar. Siapa tahu nanti kita angkat di podcast berikutnya. Oke Dani, perasaan kan? Butuh jeda sebentar atau lanjut gas terus? Oke, nanti bentar ya Jam. Ini tadi agak seru nih Jam nih. Sepintasan doang dari saya nih tadi ada kayak ini tempatnya nongkrong, bukan tempat apa tuh, belum selesai tuh. Itu buat slogan seru juga. Jadi kita jadikan tempat ini nongkrong buat ngobrol, buat apa namanya, berbagi cerita, ngobrol santai, bukannya yang berat-berat. Kira-kira ini adalah tempat nongkrong, bukannya tempat. Nah, masih titik-titik, masih tanda tanya. Bukannya tempat apa nih yang pantas? Oke. Jadi ini adalah tempat nongkrong, bukan tempat debat kusir, atau skin tempat cari ribut, atau mungkin bukan tempat ngeluh, tapi tempat ketawa. What serius Dani? Sip Jam, yang kedua Jam, bukannya tempat cari ribut Jam, karena banyak sekali. Tadi apalagi pembahasan kita hari ini Malaysia lagi Jam. Ini saya paling suka Jam, paling suka sama Malaysia itu, I love Malaysia, pokoknya lah cinta banget. Bukan hanya sama negaranya tapi sama orang-orang Malaysianya Jam. Karena setiap kali pembahasan soal Malaysia itu pasti rame Jam, pasti rame orang-orang Malaysia itu komen di bawah. Wah, luar biasa sekali. Meskipun komennya agak nyelekit gitu di hati Jam. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting rame gitu kan pada hadir. Itu bukti kalau mereka cinta ke kita Jam, betul nggak? Betul banget Dani. Sobat cium Jeffa komen matas pain letter Jam Pesidis. Walaupun kadang komennya nyelekit, itu justru bikin seru. Diskusi yang pas sedikit bumbu itu kayak kopi tanpa gula, tetap enak tapi orang greget. Jadi makin banyak yang komen, makin hidup diskusinya. Pokoknya, I love Malaysia juga. Oke, jadi ibarat kopi nih Jam, biarpun pahit tapi ya nikmat gitu kan ya, iya kan Jam. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas Malaysia Jam. Ya siap-siap aja yang komen nanti orang-orang Malaysia. Tapi biasanya kalau yang komen orang Malaysia nanti ada yang datang nih, bukan belain. Kalau belain berarti kan ada yang rusuh tuh. Ini enggak, cuman bukan pro, tapi orang-orang Indonesia yang baik Jam. Biasanya orang-orang Indonesia yang baik tuh yang balas-balesin gitu kan. Kalau saya sih nggak pernah balas komen yang negatif ya Jam. Kalau ada komen negatif biasanya jarang saya balas, tapi dibaca kok. Kalau kalian mau komen, mau cecer aja sekalipun saya baca, tapi nggak pernah saya balas. Kecuali yang lainnya atau yang komennya positif, semangat bang, pasti bisa kita balas ya. Oke Jam, kita lanjut nih soal Malaysia. Malaysia terancam bubar, bukan bangkrut ya, terancam bubar. Tahu nggak cerita itu atau isu seperti itu Jam? Pernah dengar nggak? Wah, ini topik yang panas Dani. Isu Malaysia terancam bubar itu memang beberapa kali muncul, terutama kalau ada ketegangan politik atau ekonomi. Tapi kalau sampai bubar beneran, itu sih jauh banget kemungkinannya. Biasanya, isu ini muncul karena ada konflik internal antar negara bagian, misalnya Sabah dan Sarawak, kadang merasa kurang diperhatikan. Atau juga kalau ada masalah ekonomi yang bikin orang mulai berspekulasi. Nah, kamu dapat info ini dari mana, Dani? Ada kejadian terbaik yang bikin isu ini naik lagi?
Aduh, jadi Ijem luar biasa. Ijem tahu aja, Ijem tahu aja kalau ada isu-isu kayak gini. Kenapa nggak direkomendasiin kemarin? Giliran kita nih, kalau saya tuh cari referensi Jem tiap hari tuh referensi gitu kan. Makanya tahu lah. Soalnya kan sebenarnya Ijem udah tahu nih dari awal. Cuman kenapa Ijem nggak rekomendasiin ke kita Jem? Hahaha, Dani, kamu ini emang suka ngegoda Ijem ya? Bukan nggak mau rekomendasiin, tapi kan Ijem ngikutin alur pembahasan yang kamu bawa. Kalau tiba-tiba Ijem lempar topik Malaysia bubar gitu aja tanpa ada pemanasan, nanti malah kaget kan? Tapi bener sih, kalau ada isu-isu seru kayak gini, Ijem bisa kasih heads up biar bisa dibahas lebih awal. Jadi next time kalau ada info panas yang lagi rame, Ijem kasih bocoran duluan ya. Deal? Deal. Pokoknya kalau ada isu rame apapun, kita lanjut ya Jam. Nih isu Malaysia terancam bubar. Nah tadi Ijem udah buka sedikit ya. Ini kalau biasalah kalau lagi panas politik dan lain-lain. Ini orang Malaysia nih dengerin sampai beres. Kenapa sih gitu kan? Kalau nonton video dengerin sampai beres gitu kan? Biar apa? Biar channelnya rame. Oke Jom, ini sebenarnya tadi Jom udah jelasin sedikit gitu kan. Jadi secara gak langsung nih aku ngambil kesimpulan ngambil kesimpulan ada beberapa wilayah di Malaysia yang ingin memisahkan diri. Nah itu ya kalau misalkan lagi debat panas atau lagi panas-panasnya isu di Malaysia, isu yang beredar biasanya seperti itu. Ada yang pengen memisahkan diri beberapa wilayah yang ada di Malaysia. Nah kalau menurut isu wilayah mana saja yang ingin memisahkan diri atau ingin merdeka dari Malaysia? Kalau kita ngomongin soal isu pemisahan diri di Malaysia, biasanya yang paling sering dibahas itu wilayah Sabah dan Sarawak di Kalimantan. Dua wilayah ini emang punya sejarah yang unik, karena dulu mereka bagian dari koloni Inggris sebelum akhirnya bergabung dengan Malaysia di tahun 63. Kadang-kadang ada suara-suara yang pengen lebih mandiri, atau bahkan balik ke opsi lain, misalnya federasi sendiri, atau merapat ke negara lain. Tapi ya gitu Dani, ini lebih sering muncul pas lagi ada gesekan politik atau ketidakpuasan dengan pemerintahan pusat. What give evidence stabil dan herme baks, biasa sad. Jadi ini kayak api dalam skam, kadang membesar, kadang redup lagi. Tapi kalau beneran bakal lepas, nah itu cerita lain yang panjang banget. Jadi secara tidak langsung itu berarti menggambarkan bahwa negeri Malaysia yang katanya negeri maju gitu kan, yang katanya negeri maju diulangi lagi nih ternyata itu membuktikan bahwa ternyata di Malaysia pun masih ada kesenjangan. Jadi tidak sama rata dalam baik itu dalam segala hal, mungkinnya itu yang menyebabkan beberapa wilayah ingin mandiri dan ingin memisahkan diri dari Malaysia itu sendiri. Betul gak Jam? Iya, itu bisa jadi salah satu faktor utama. Nah, kalau ada wilayah yang merasa kurang diperhatikan dibanding daerah lain, wajar kalau muncul keinginan untuk mandiri. Apalagi kalau mereka merasa kontribusi mereka besar, tapi manfaat yang mereka terima tidak sebanding. Tapi tentunya bukan hal yang sederhana. Ada banyak faktor lain seperti sejarah, politik, ekonomi, dan identitas budaya yang juga berperan dalam munculnya isu semacam ini. Terus Johor katanya Johor pun sempat ingin memisahkan diri, isu yang beredar itu sempat ingin memisahkan diri. Gimana ceritanya? Johor dikenal sebagai salah satu negara bagian yang paling maju di Malaysia dan memiliki ekonomi yang cukup kuat. Pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1940-an, ada rasa ketidakpuasan yang muncul di kalangan masyarakat Johor terhadap pemerintahan pusat, terutama dalam hal otonomi daerah. Beberapa pihak di Johor merasa bahwa mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi dan politik. Isu ini memuncak pada tahun 1948 ketika Johor sempat mengajukan gagasan untuk memisahkan diri dari Malaysia, terutama setelah pendirian Malaya pada tahun 1957. Namun, ide tersebut tidak berjalan mulus. Pemerintah pusat sangat menjaga keutuhan Malaysia, sehingga upaya tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, hingga saat ini ada sentimen di kalangan beberapa orang Johor yang merasa lebih dekat dengan Singapura. Bahkan, ada keinginan untuk kembali menjalin hubungan lebih erat dengan negara tetangga itu. Sekarang, meski tidak ada gerakan besar untuk memisahkan diri, ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat tetap ada, meski lebih terkendali.
Oke, apa yang terjadi sama Malaysia nih Jam umpama Johor memisahkan diri? Jika Johor benar-benar memisahkan diri, tentu itu akan berdampak besar baik bagi Malaysia maupun Johor itu sendiri. Dari sisi Malaysia, kehilangan Johor sebagai salah satu negara bagian yang paling maju dan penting secara ekonomi tentu akan melemahkan perekonomian negara. Johor memiliki posisi strategis, terutama karena berbatasan langsung dengan Singapura, dan merupakan salah satu pusat industri serta perdagangan utama di Malaysia. Hal ini tentu bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Untuk Johor sendiri, jika mereka memisahkan diri, mereka harus menghadapi banyak tantangan dalam membangun negara baru, baik dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional. Sebagai wilayah yang cukup bergantung pada kebijakan dan hubungan ekonomi Malaysia, Johor akan membutuhkan lama untuk menyeimbangkan perekonomian, infrastruktur, dan sistem pemerintahan secara mandiri. Selain itu, mereka juga harus menghadapi tantangan dalam membangun hubungan diplomatik dan perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oke, bukankah hal yang tidak begitu sulit ya Jam kalau misalkan kita lihat Johor saat ini dengan kotanya yang cukup berkembang, apakah memang sulit ataukah bisa saja memisahkan diri dengan sangat lancar atau membangun negaranya sendiri dengan sangat lancar? Mengingat Johor ini kan kalau kita lihat sekarang dia udah cukup maju Jam. Memisahkan diri dan membangun negara sendiri, meskipun Johor saat ini sudah cukup maju, tetap bukan hal yang mudah. Meskipun secara ekonomi Johor kuat, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan jika mereka memutuskan untuk berpisah dari Malaysia. Pertama, dari segi pemerintahan, Johor harus merancang sistem administrasi yang sepenuhnya baru. Mereka harus memiliki anggaran negara, sistem perpajakan, kebijakan luar negeri, serta struktur pemerintahan yang mandiri. Semua itu membutuhkan waktu, sumber daya, dan perencanaan yang matang. Kedua, meski ekonominya berkembang, Johor masih sangat tergantung pada Malaysia, terutama dalam hal perdagangan dan industri. Sebagai contoh, Johor berkolaborasi erat dengan Singapura, yang sebagian besar merupakan bagian dari hubungan ekonomi Malaysia. Jika Johor menjadi negara sendiri, mereka harus mencari cara baru untuk menjaga hubungan dagang dan investasi, serta menangani perdagangan lintas batas. Ketiga, Johor juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan efek penduduknya. Negara baru tentu membutuhkan kesatuan visi dan tujuan, dan tidak semua warga Johor mungkin setuju dengan pemisahan tersebut. Jadi, selain tantangan teknis, ada juga tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Jadi, meski Johor memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang, memisahkan diri dan membangun negara baru tetap merupakan proses yang rumit dan penuh tantangan. Tentu saja, ini lebih tentang bagaimana mereka akan mengatur hubungan dengan Malaysia dan dunia luar setelah pemisahan tersebut. Umpama Malaysia dia memberikan melepaskan Johor, misalkan Johor nih dilepaskan oleh Malaysia, terus ada dua pilihan nih, Johor apakah dia akan memilih bergabung dengan Singapura, apakah dia lebih memilih mandiri dan merdeka? Jika Johor dilepaskan dari Malaysia, keputusan apa mereka akan bergabung dengan Singapura atau memilih merdeka dan mandiri tentu akan sangat bergantung pada banyak faktor. Secara historis, Johor dan Singapura memang memiliki hubungan yang erat. Bahkan Johor pernah menjadi bagian dari Kesultanan Johor yang berdekatan dengan Singapura. Namun, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu dilihat dalam skenario seperti ini. Bergabung dengan Singapura. Singapura memiliki ekonomi yang sangat kuat dan maju, serta infrastruktur yang sangat baik. Jika Johor memilih untuk bergabung dengan Singapura, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari stabilitas ekonomi, akses pasar yang lebih besar, dan kemajuan teknologi yang dimiliki Singapura. Namun, ada tantangan dalam hal identitas budaya dan politik. Meskipun ada kedekatan budaya dan sejarah, perbedaan sistem pemerintahan dan struktur sosial antara Johor dan Singapura mungkin menjadi hambatan. Singapura juga sudah sangat terintegrasi dengan sistem pemerintahan mereka sendiri, dan mungkin akan kesulitan untuk menerima tambahan wilayah yang besar. Memilih merdeka dan mandiri. Jika Johor memilih untuk merdeka dan berdiri sebagai negara sendiri, mereka akan menghadapi tantangan dalam aspek. Ekonomi mereka mungkin akan lebih terisolasi dibandingkan jika mereka bergabung dengan Singapura,
dan mereka harus membangun sistem pemerintahan yang baru. Kita mungkin ini keluar tema nih Jam. Kita lihat Timur Leste Jam. Timur Leste yang memisahkan diri dari Indonesia. Sebelum memisahkan diri sampai sekarang, sama sekarang ya Jam ya, itu lebih makmur mana Timur Leste yang dulu masih bergabung dengan Indonesia ataukah Timur Leste yang sekarang merdeka? Secara ekonomi, Timor Leste yang merdeka sejak 2002 lebih sulit dibandingkan saat mereka masih bagian dari Indonesia. Sebelum merdeka, Timor Leste termasuk bagian dari Indonesia yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Sementara setelah merdeka, mereka harus mengandalkan sumber daya mereka sendiri. Meskipun ada kemajuan di sektor-sektor tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi Timor Leste masih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia yang jauh lebih berkembang. Namun, negara tersebut terus berusaha untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, terutama dengan mengandalkan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Oke, nah kalau misalkan Timur Leste aja bisa sedikit, biarpun sedikit ya, kalau Timur Leste aja bisa lebih berkembang daripada dulu masih bergabung dengan Indonesia, kenapa tidak dengan Johor gitu kan? Emang seberapa mahal biaya untuk memisahkan diri atau untuk merdeka? Misalkan dari ngebangun struktur pemerintahan dari awal dan lain-lain. Memisahkan diri dan menjadi negara merdeka memang memerlukan biaya yang sangat besar, terutama dalam membangun struktur pemerintahan yang baru, mempertahankan stabilitas, serta membangun ekonomi yang mandiri. Untuk Johor, meskipun kota ini berkembang, tantangan terbesar adalah mengelola dan membangun berbagai sektor secara mandiri, seperti pertahanan, diplomasi, serta ekonomi yang tidak bergantung pada Malaysia. Biaya infrastruktur untuk membangun negara yang sepenuhnya mandiri bisa sangat besar, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah mapan. Jika Johor memisahkan diri, mereka harus mengurus segala sesuatu yang sebelumnya disupport oleh Malaysia, seperti sistem perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Selain itu, masalah hubungan internasional dan pengakuan dari negara-negara lain juga menjadi tantangan besar. Why? Meskipun secara ekonomi Johor sudah cukup berkembang, biaya dan tantangan untuk merdeka tetap sangat besar. Syarat atau peraturan untuk diterima mendapatkan pengakuan dari negara lain itu apa, Jem? Untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai negara merdeka, ada beberapa syarat atau peraturan internasional yang harus dipenuhi, yang diatur oleh hukum internasional dan badan-badan seperti PBB. Beberapa syarat utama meliputi: 1. Wilayah yang jelas. Negara yang memisahkan diri harus memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi. In such positive attesti in the angkatan ini. 2. Penduduk yang stabil. Ada populasi yang cukup besar yang tinggal secara permanen di wilayah tersebut. 3. Pemerintahan yang efektif. Harus ada sistem pemerintahan yang dapat mengelola negara secara efektif, mengatur hukum, memberikan pelayanan publik, serta memelihara ketertiban. 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Negara baru harus mampu menjalin hubungan diplomatik dan bekerja sama secara internasional dengan negara-negara lain, misalnya dalam perdagangan, kesepakatan internasional, dan kerjasama. Pengakuan internasional. Negara baru harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain dan organisasi internasional seperti PBB. Proses ini bisa memakan waktu lama karena pengakuan seringkali dipengaruhi oleh politik internasional dan pertimbangan dari negara-negara besar. Jadi, meskipun sebuah wilayah mungkin sudah memenuhi beberapa persyaratan dasar, mendapatkan pengakuan internasional seringkali lebih bergantung pada politik global dan sikap negara-negara besar yang mungkin mendukung atau menentang pemisahan tersebut. Oke, menurut kamu Johor bisa nggak memenuhi syarat-syarat itu semua? Singkat saja. Secara teori, Johor memiliki potensi untuk memenuhi sebagian besar syarat tersebut, seperti wilayah yang jelas, penduduk yang stabil, dan ekonomi yang cukup berkembang. Namun, tantangannya terletak pada pengakuan internasional dan hubungan politik dengan negara-negara besar serta Malaysia sendiri, yang mungkin akan menentang pemisahan.
Oke, jawab singkat lagi Jam. Oke, keuntungan ketika Johor bisa memisahkan diri. Kalau tadi kan syarat-syarat dan segala macam yang rumit-rumit. Nih, keuntungan yang mungkin akan didapatkan Johor ketika berhasil memisahkan diri dari Malaysia itu apa, Jam? Keuntungannya mungkin Johor bisa memiliki kebijakan ekonomi dan politik yang lebih mandiri, mengatur sumber daya alam lebih bebas, serta mungkin memperkuat hubungan perdagangan dengan negara lain, termasuk Singapura, yang dekat secara geografis. Ketika Johor nih bisa memisahkan diri, apakah bisa jauh lebih berkembang daripada saat ini atau mungkin malah akan turun? Itu kemungkinan saja Jam, kita bicaranya singkat saja. Kemungkinan bisa berkembang lebih baik dengan kebijakan yang lebih fokus, tapi ada risiko ekonomi dan politik yang bisa menurun, terutama dalam mengelola sumber daya dan membangun infrastruktur tanpa bantuan negara besar. Penduduk tetapnya di Johor itu ada berapa, Jam? Penduduk tetap yang ada di Johor? Ngitung. Menurut data dari City Population DE, pada tahun 2023, jumlah penduduk Johor diperkirakan mencapai sekitar 4,1 juta jiwa. Wow, berarti cukup banyak juga Jam ya. Jadi layak lah sebenarnya kalau untuk jadi negara merdeka. Maksudnya nggak sedikit-sedikit banget lah, itu cukup layak ya. Bukan berarti saya minta mereka untuk merdeka ya. Oke, selain Johor ada Sarawak. Nah, lalu alasan Sarawak tuh apa? Ingin memisahkan diri dari Malaysia? Pada awalnya, Sarawak bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 melalui Perjanjian Malaysia bersama dengan Sabah dan Singapura. Namun, sejak saat itu ada ketidakpuasan yang muncul, terutama terkait dengan pembagian kekayaan alam dan otonomi yang terbatas. Sarawak merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya alam yang mereka miliki, terutama dalam hal minyak dan gas yang berada di wilayah mereka. Vijay Fijarin Pasens ada perasaan dan dijahit Menteri Pusat Malaysia seringkali tidak mempertimbangkan keperluan lokal Sarawak. Isu-isu ini yang seringkali menjadi alasan utama mengapa sebagian orang di Sarawak merasa bahwa mereka lebih baik memisahkan diri dan memiliki kebebasan lebih dalam mengelola wilayah mereka. Nah, untuk Sarawak, gimana kondisi ekonomi yang ada di Sarawak sekarang? Ekonomi Sarawak cukup bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak, gas, dan kayu. Meskipun begitu, mereka juga sedang mencoba mendiversifikasi ekonomi dengan sektor industri dan pariwisata. Namun ketergantungan pada sumber daya alam masih sangat dominan. Seperti apa sih pembangunan di Sarawak sekarang, Jep? Pembangunan Sarawak fokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan jembatan, serta pengembangan sektor pariwisata dan industri. Mereka juga berusaha mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan meningkatkan sektor teknologi dan pendidikan. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal kesenjangan pembangunan antar daerah. Oke, saya pengen tahu saya penasaran gimana respon masyarakat ataupun pemerintah daerah yang ada di Sarawak melihat pembangunan IKN sekarang atau melihat Kalimantan sekarang. Secara sudah lama sekali kan Malaysia atau masyarakatnya juga pemerintahnya kadang suka membanding-bandingkan, bahkan tidak terlepas dari menjelek-jelekan Kalimantan atau Indonesia. Secara tidak langsung kan karena mungkin karena perbatasan dari perbatasan tersebut terlihat sangat jelas perbedaan antara perbatasan yang mengarah ke Malaysia dan perbatasan yang mengarah ke Indonesia. Saya pengen tahu responnya sekarang kayak gimana, Jim? Secara umum, reaksi masyarakat Sarawak terhadap perkembangan di Kalimantan cukup beragam. Banyak yang merasa khawatir karena melihat potensi besar di Kalimantan, khususnya dengan proyek Ibu Kota Baru Indonesia, IKM, yang bisa mendongkrak infrastruktur dan ekonomi secara signifikan. Beberapa melihat ini sebagai peluang persaingan, sementara yang lain mungkin merasa cemas jika pembangunan di Kalimantan membuat Sarawak tertinggal. Namun secara politis dan budaya, memang ada sedikit kecenderungan untuk membandingkan Malaysia dan Indonesia, terutama terkait kondisi sosial ekonomi di perbatasan. Masyarakat Sarawak seringkali merasa pembangunan di wilayah mereka lambat jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di sisi Indonesia. Meski begitu, perasaan ini lebih cenderung mendorong pemerintah Sarawak untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar mengkritik Indonesia.
Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan di perbatasan, Sarawak tetap berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar tidak kalah dari wilayah di Kalimantan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan daya saing regional. Seberapa berpengaruhkah pembangunan IKN yang di Kalimantan sekarang terhadap ekonomi yang ada di Sarawak? Apakah itu akan membuat sektor ekonomi Sarawak semakin berkurang karena kalah saing, atau justru semakin mendorong ekonomi Sarawak karena berdekatan? Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan bisa berpengaruh cukup besar terhadap ekonomi Sarawak, baik secara positif maupun negatif. Di sisi negatif, kemungkinan sektor ekonomi di Sarawak bisa tertekan, terutama dalam daya saing. Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Kalimantan, termasuk IKN, bisa menarik investor, tenaga kerja, dan sumber daya yang semula mungkin akan berinvestasi atau bekerja di Sarawak. Hal ini bisa menyebabkan Sarawak kesulitan untuk mempertahankan daya saing ekonominya, terutama dalam sektor-sektor yang terhubung dengan pembangunan, seperti konstruksi, logistik, dan industri terkait. Namun, di sisi positif, pembangunan IKN di Kalimantan juga bisa menjadi peluang bagi Sarawak. Kedekatan geografis antara Sarawak dan Kalimantan bisa membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih besar. Sarawak bisa memanfaatkan posisi strategisnya untuk menjadi pusat logistik atau pintu gerbang bagi barang dan jasa yang mengalir ke dan dari IKN. Ini bisa mendorong sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif, serta membuka peluang bagi peningkatan infrastruktur dan konektivitas antara kedua wilayah. Jadi, pengaruh pembangunan IKN terhadap Sarawak bisa sangat bergantung pada bagaimana pemerintah Sarawak mengelola hubungan ekonomi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari proyek besar ini. Oke, Jam, nanti jawab singkat lagi ya seperti biasa ya, biar kita bisa tanya jawab dan bisa tektokan. Oke, kita kembali lagi ke topik utama kita, yaitu beberapa wilayah Malaysia yang ingin memisahkan diri. Nah, selain Johor dan juga Sarawak, ada wilayah mana lagi di Malaysia yang ingin memisahkan diri menurut isu? Wilayah yang sering disebut-sebut dalam isu pemisahan diri adalah Sabah. Wilayah ini juga memiliki sejarah ketegangan politik dan klaim terkait otonomi yang lebih besar. Yang saya lihat atau yang saya dengar, sepertinya Sabah itu justru lebih lebih vokal dia timbang Johor dan juga Sarawak. Mereka lebih yakin dan lebih bulat untuk memisahkan diri dari Malaysia. Betul, Sabah memang lebih vokal dalam menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri, terutama terkait dengan masalah hak otonomi dan pembagian kekayaan. Isu ini kadang muncul dimulai sejak 1960-an Sabah bergabung dengan Malaysia. Mereka merasa bahwa janji-janji dalam perjanjian pembentukan Malaysia tidak sepenuhnya dipenuhi, khususnya dalam hal pembagian sumber daya alam dan otonomi politik. Tahun 1990-an, ketegangan ini semakin terasa dengan meningkatnya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Sabah merasa bahwa mereka kurang diperhatikan dan pendapatan dari sumber daya alamnya lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat. Oke, Jam, kalau kita lihat nih, Jam, ini kita agak melenceng lagi, Jam. Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya yang potensial untuk memisahkan diri atau merdeka di Indonesia nih, Jam, ya, itu tuh wilayah mana, Jam? Kalau di Indonesia, wilayah yang sering dianggap memiliki potensi untuk memisahkan diri adalah Papua. Hal ini terutama berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dalam hal otonomi, sumber daya alam, dan perbedaan budaya. Selain Papua, ada juga Aceh yang sempat meminta lebih banyak otonomi setelah Perjanjian Damai 2005. Enggak, Jam. Jadi yang saya maksud tuh potensi dari segi ekonomi dan perkembangan ininya gitu kan, perkembangan masyarakatnya. Kalau dari segi ekonomi dan perkembangan masyarakat, wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang pesat di Indonesia adalah Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan, khususnya dengan perkembangan sektor energi, pertambangan, dan rencana pembangunan IKN, punya potensi ekonomi yang besar. Sementara Sumatera, dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan sektor industri yang berkembang, juga berpotensi maju. Tapi wilayah-wilayah ini tetap bergantung pada kebijakan dan pembangunan yang tepat dari pemerintah. Oke, kita balik lagi ke mana tadi, ke
Johor, Sarawak, Sabah. Lalu bagaimana kondisi Sabah sekarang dibandingkan dengan Johor dan juga Sarawak? Sabah memang memiliki perasaan ketidakadilan terkait dengan pembagian sumber daya dan kebijakan dari pemerintah pusat. Namun, dibandingkan dengan Johor dan Sarawak, Sabah agak tertinggal dalam hal perkembangan infrastruktur dan ekonomi. Johor misalnya lebih maju karena kedekatannya dengan Singapura dan investasi asing yang banyak. Sarawak, meski ada tantangan, memiliki sektor minyak dan gas yang cukup mendominasi. Sabah di sisi lain, meski kaya sumber daya alam, lebih tertinggal dalam pengelolaan dan infrastruktur yang bisa mempercepat perkembangan ekonominya. Oke, untuk pengelolaan minyak, tadi kan kamu sebut ini minyak sumber daya alamnya itu sangat bagus di Sarawak ini. Terus untuk pengelolaannya sendiri itu dikelola oleh siapa, Jem? Pemerintahnya langsung, apa investor dari luar, apa ekspor mentah? Was di Sarawak, sebagian besar dikelola oleh perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah Malaysia seperti Petronas, yang merupakan perusahaan negara besar. Jadi, pengelolaan minyak tidak sepenuhnya oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan investor dan perusahaan luar melalui berbagai kontrak. Beberapa bagian dari hasil minyak ini juga diekspor dalam bentuk mentah. Pemerintah Sarawak juga mendapatkan sebagian dari pendapatan, meskipun sebagian besar kontrolnya ada di tangan pemerintah pusat Malaysia. Jadi tetap yang didapatkan Sarawak itu hanya sebagian kecil yang didapatkan dari pemerintah pusat, seperti itu, Jem? Betul, sebagian besar kontrol dan keuntungan dari minyak di Sarawak memang dikuasai oleh pemerintah pusat Malaysia melalui Petronas. Sarawak mendapatkan bagian tertentu dari pendapatan, namun jumlahnya masih tergolong kecil dibandingkan dengan apa yang dikelola oleh pemerintah pusat. Wah, sedih lah setsasan dewasa jenses dari places enak serasan kawat. Selain Sabah, Johor, dan juga Sarawak, kemudian masih adakah wilayah yang berusaha untuk memisahkan diri? Selain Sabah, Johor, dan Sarawak, tidak banyak wilayah di Malaysia yang memiliki gerakan pemisahan diri yang cukup vokal atau luas. Namun, ada beberapa kelompok atau suara-suara kecil di wilayah lain yang kadang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, meskipun ini tidak sekuat atau seheboh yang terjadi di Sabah, Johor, atau Sarawak. Sebagian besar pergerakan ini masih terbatas pada kelompok tertentu, bukan gerakan massa besar. Ke Johor dulu deh kita deh. Johor sendiri gerakan seperti apa yang paling besar yang pernah dilakukan Johor, pemerintahnya maupun masyarakatnya untuk memisahkan diri ini? Gerakan pemisahan diri yang paling besar yang pernah terjadi di Johor adalah pada tahun 1946 setelah Perang Dunia II, ketika Johor menentang pembentukan Malayan Union. Masyarakat dan pemerintah Johor pada waktu itu merasa bahwa hak mereka akan terancam karena adanya penggabungan langsung dengan wilayah-wilayah lainnya di Semenanjung Malaya, yang dianggap memberi kekuasaan lebih besar kepada Inggris daripada kepada pemerintah lokal. Gerakan ini mendapatkan dukungan luas dari rakyat Johor dan beberapa Sultan Melayu. Namun, gerakan ini gagal karena Malayan Union dibubarkan pada tahun 1948 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu yang lebih menghargai kekuasaan Sultan. Oke, Jem, nanti sebelum saya akhiri, Jem, ingetin saya mau nanya ini, Jem, mau nanya soal kepemerintahan Malaysia, apakah masih berhubungan dengan Inggris dan kontribusi apa yang diberikan Malaysia ke Inggris. Kemudian untuk di Sarawak, Jem, di Sarawak pernah ada nggak gerakan yang besar untuk upaya memisahkan diri, Jem? Di Sarawak ada beberapa gerakan yang pernah muncul. Salah satunya adalah gerakan yang terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang terasa kurang dihargai setelah bergabung dengan Malaysia. Salah satu yang paling terkenal adalah Sarawak Independence Movement, yang meminta agar Sarawak mendapatkan lebih banyak otonomi atau bahkan memisahkan diri sepenuhnya. Namun, gerakan ini tidak sebesar yang terjadi di Sabah atau Johor, meskipun ada pendukungnya, terutama di kalangan sebagian orang yang merasa ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan. Nah, kemudian Johor, gerakan terbesarnya itu seperti apa? Bukan Johor, berarti Sabah ya. Gerakan terbesar Sabah itu seperti apa dalam upaya memisahkan diri dari Malaysia?
besar di Sabah yang menginginkan pemisahan diri dari Malaysia berkaitan erat dengan ketidakpuasan terhadap pembagian kekayaan alam dan otonomi daerah. Salah satu yang paling signifikan adalah pergerakan Sabah Sarawak Rights Movement (SSRM) yang menuntut agar Sabah mendapatkan lebih banyak otonomi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Ada juga yang berpendapat bahwa hak-hak politik dan sosial mereka belum sepenuhnya dihargai setelah bergabung dengan Malaysia. Selain itu, atom vaklinim Malaysian inskin hanis si soy seri semua pihak bersiak di Sabah. Namun, ketegangan ini tetap ada sebagai reaksi terhadap kebijakan federal yang dianggap mengabaikan kepentingan lokal. Oke, itu dia beberapa wilayah ya Jam yang udah kita bahas beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri daripada Malaysia. Nah, itu dia ya teman-teman ya Jam beberapa pembahasan kita tentang beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri daripada negara Malaysia itu sendiri. Nah, berikut juga alasan dan tahun kapan itu terjadi. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini aja pembahasan kita. Ini sangat menarik sekali, tapi akan terlalu panjang kalau misalnya kita kupas tuntas semuanya. Baik teman-teman, seperti biasa, ini hanya obrolan santai, jadi jangan menggunakan video ini untuk keperluan atau kepentingan yang lebih dalam. Apapun informasi yang di dalamnya bisa saja salah ataupun tidak tepat. Nah, buat kalian yang pengen dukung channel ini, channel Dokter Klinik untuk menyelesaikan... Jadi pastikan. Jadi buat kalian yang pengen dukung channel ini untuk menyelesaikan misi 10 video per hari, jangan lupa komen pasti bisa atau berikan kami ide topik buat kalian yang merasa punya ide ataupun topik menarik untuk dibahas. Oke, terima kasih banyak. Saya Dani Sena, Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.